ada komandan dari mana ini? Muter-muter sambil patroli. Muter-muter masih patroli. Iya. Warga ini. Pak Komandan lagi jalan. Nggak abdal kalau misalkan kita ngopi dulu lah, Komandan. Boleh. Nih, Pak Komandan habis patroli. Dari mana Pak Komandan? Keliling-keliling aja. Keliling-keliling aja. Cikajang. Cikajang. Ayo, mangga. Bersama siapa? Ada anggota satu personil. Oh gitu? Iya. Ya. Punya waktu nggak buat ngobrol-ngobrol nih? Boleh. Sip, mantap. Kayaknya kita ngopi dulu, habis itu kita ngobrol mumpung masih ada di sini nih, Komandan. Ini katanya kopi Cikajang. Khas Cikajang. Khas Cikajang asli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Kapinis. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Bapak Kapolsek Cikajang, Wilujeng Sonten, Kang. Wilujeng Sonten, Kang. Alhamdulillah, Wilujeng Sumping, selamat datang di Saung Baca Kapinis. Dari mana barusan? Barusan patroli. Ninjau wilayah, dan lihat situasi kondisi Kamtibmas di seputaran Cikajang. Rutin kegiatan rutin. Hampir setiap sore sama malam kegiatan. Sore sama malam komandan keliling untuk memastikan Kamtibmas di wilayah Cikajang. Komandan gini, kalau di Saung Kapinis saya itu ada program ngider lembur, keliling-keliling kampung gitu untuk melihatkan sesuatu yang unik atau sesuatu yang menarik gitu ya. Justru banyak sekali hal pada saat pelaksanaan patroli itu ya, kita tidak hanya melihat situasi Kamtibmas, tapi yang kita lihat juga kehidupan masyarakatnya. Ya, terutama yang masih ada di wilayah Cikajang ini, yaitu kebiasaan anak-anak memainkan permainan tradisional. Yang hal-hal tersebut kalau di wilayah lain saya tidak tahu, cuman baru saya nemukan di wilayah Cikajang ini permainan itu masih dilakukan oleh anak-anak. Masih dilakukan oleh anak-anak dan menurut komandan ini menarik gitu ya. Kenapa? Ya, dengan adanya serangan media sosial, kemudian dengan anak-anak mulai ketergantungan dengan gadget, ternyata di daerah Cikajang itu ya masih ada orang yang memainkan permainan itu. Ya, kadang-kadang hal tersebut mengingatkan pada saat saya dulu kecil, permainannya cuma itu yang dimainkan oleh anak-anak itu. Ya, dan itu juga menimbulkan interaksi dengan teman, keakraban dengan teman. Kalau sekarang orang bermain gadget adalah masing-masing, dia pegang gadget, asik gitu ya. Asik dengan kesendiriannya kan gitu. Sehingga interaksi dengan teman-teman juga berkurang gitu. Iya. Jadi anak-anak di kampung itu masih senang dengan permainan yang kontak langsung dengan teman-temannya, ya, ngobrol, berkeringat, bergerak dan segala macam dibanding dengan main gadget, dan itu menarik. Kayaknya saya jadi nostalgia nih. Seperti komandan juga nostalgia deh. Betul. Karena memang itu permainan itu kita lakukan itu hampir setiap hari. Kalau dulu kan ada musim. Kalau ada musim ngadu kaleci. Selesai itu main lagi usum layangan, main lagi layangan. Ganti lagi musuh mau mobilan yang pakai itu kaleng dengan pakai bambu disambung-sambung pakai karet, ya seperti itu. Ya, jadi itu terus selama setahun itu terus aja bergulir. Dan itu sering ditemukan di berbagai wilayah di Cikajang, anak-anak yang masih tahun kabarulem gitu, kaulinan barudak lembur ya, seperti itulah kan gitu. Kalau mungkin tadi Akang nyampaikan kabarulem, cuma kan kalau kita hanya berpikirnya itu permainan yang biasa kita lakukan. Ya, dan memang orang lembur ya permainannya itu. Tapi memang jadi miris sekarang, mulai mungkin sedikit orang yang bermain itu. Gitu.
Orang lebih cenderung untuk misalkan main-main game-game di handphone, di gadget gitu. Iya. Kira-kira ada upaya apa nih kira-kira menurut komandan yang bisa membangkitkan kembali gitu atau gimana gitu? Iya, itu kan kembali lagi kepada orang tua masing-masing, kemudian generasi saya ya generasi Akang mungkin bisa memperkenalkan kembali. Kemudian kita buatkan apakah itu semacam kompetisi untuk acara itu, permainan itu kan itu. Sehingga menjadi suatu kebutuhan. Ya, kemudian ada momen misalkan ada pas hari apa, akan ada pertandingan itu. Kabarulam itu kan gitu. Bentar, ini merinding nih saya. Berarti maksudnya dibikinkan momen-momen tertentu sehingga menjadi event reguler gitu ya? Ya. Kalau misalkan hari Minggu misalkan gitu ya, di lapangan di alun-alun Cikajang biasanya masuk kayak kompetisi tadi Kabarulam misalkan. Nah, gitu. Ya kita tidak melihat kompetisi untuk menjadi juara, tidak. Ya itu mungkin nilai terakhir yang kita mau ambil. Tapi nilai yang paling utama adalah bagaimana sebuah permainan masa lalu yang bisa dilestarikan sampai dengan sekarang. Karena kalau bukan kita nanti yang melestarikan, ya mau siapa lagi? Bagaimana kompetisi yang niatnya untuk memunculkan lagi rasa cinta karena budaya gitu ya, lomba egrang antar RW misalkan, atau misalkan komandan lebih luas kecamatan antar desa ya mungkin, itu akan menjadi tontonan yang mengandung rasa nostalgia masa lalu ya, mungkin juga orang-orang tua juga pasti bakal itu permainan itu pernah dilakukan sama saya dulu kan gitu. Jadi menyentuh lagi kepada tadi rasa dari orang tuanya. Ternyata memang permainan ini juga bermanfaat, dan ini juga mungkin bagian dari sebuah olahraga. Karena kegiatan ini yakin mengeluarkan keringat, kayak tadi misalkan egrang, kemudian gatrik itu kan ada larinya. Iya. Kan pasti itu menguras tenaga. Terkait diadakan event untuk dipertunjukkan. Tapi menurut komandan kira-kira nanti ada pelakunya nggak ya kalau misalkan dibikinkan event misalkan kompetisi antar desa gitu? Komandan punya ini nggak? Kalau kita buat event itu pasti daya tariknya berbeda, ya, daripada kita tidak ada event, kita tidak lombakan, maka mereka berpikir bahwa kegiatan ini ya hanya sebatas begitu saja. Nanti begitu masuk gadget ada permainan yang lebih baru lagi, dia akan melupakan permainan itu. Makanya kita sebagai orang-orang tua itu, ya, bagaimana kita bisa memperkenalkan lagi permainan ini, tetapi ada wadahnya, bentuknya adalah kompetisi, ya kan? Maka dia juga akan berlatih minimal. Dengan berlatih itu kan dia akan memancing kepada teman-teman yang lain untuk ikut dalam berlatih itu. Iya, karena ada kompetisinya. Ada kompetisinya. Apalagi kalau antar desa. Betul, mungkin semangatnya beda, karena cuman egrang aja kok dilombakan. Iya, itu maksud saya. Atau mungkin mengadu kaleci atau gatrik aja kok dilombakan. Atau mungkin bakiak aja dilombakan, kan gitu. Iya, betul. Ini saya malahan melihat lamun cek orang lebur mah bakal mulangkeun katina ngerasa asana untuk orang tua melihat anak-anak kembali main egrang, kembali main awalnya adalah kompetisi. Tapi kan ini akan menjadi efek domino. Tahun depan pasti bakal aya deui, urang kudu latihan, kudu persiapan. Akhirnya kebiasaan main itu akan muncul kembali ya, komandan ya. Betul, makanya kita juga kalau misalkan pun nanti ada event itu sifatnya tidak temporer, hanya satu kali kegiatan kemudian dilupakan, tidak. Yang kita perlukan itu adalah kontinuitasnya dari kegiatan ini terus terlaksana. Jadi si anak-anak pun juga yang kemarin belum juara akan terasah lagi keterampilannya untuk menjadi juara. Nah, itulah pentingnya kompetisi di dalam hal kaitan dengan permainan-permainan tadi orang lembur lah. Kabarulam, barudak lembur. Barudak lembur. Menarik. Selain itu ada yang menarik lagi nggak? Kalau itu ya selain Kabarulam lah. Ada yang masih saya suka dengar, ada yang suka main angklung atau main calung mungkin main calung itu kan itu juga. Ya, saya beberapa hajat juga jarang ada yang nanggap itu permainan calung itu. Mungkin sudah tergerus dengan musik-musik yang lain barangkali juga itu. Dan
mungkin kalau kita kasih panggung akan bermunculan kembali ya. Ya. Kayak misalkan tadi event tadi, kalau misalkan yang penting itu adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap kesenian itu. Tanpa ada apresiasi dari masyarakat, orang kadang-kadang jadi malas untuk berkesenian karena tidak ada dukungan, tidak ada apresiasi dari masyarakat. Ya, kemudian tidak juga diberikan panggung. Bagaimana kalau kita misalkan sebagai penerus nanti atau nanti mendidik para penerus kita ini supaya mau untuk bermain calung misalkan. Sementara ini yang main calung juga orang-orang yang sudah tua, kan gitu ya. Ya karena itu tadi mungkin karena kurangnya apresiasi. Makanya kita wajib ya sebagai warga lokal, masyarakat Indonesia itu harus bisa mengapresiasi setiap kesenian tradisional. Karena kalau bukan ngerawat budaya itu bukan siapa lagi kalau bukan kita mungkin. Ya bikin panggung Pak Komandan. Nah, siap. Ya. Ini menarik soalnya dari awalnya dari apa yang ditemukan ketika patroli tadi. Soalnya saya melihat ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik. Mungkin selain Kaparulom ya, ada kesenian, ada Cikajang kan daerah pertanian tuh. Betul. Apa kira-kira yang bisa dikompetisikan? Yang menarik, yang unik gitu ya guys? Kita lihat apa yang ada di Cikajang. Ya, di Cikajang dari tadi Akang sampaikan bahwa pertanian betul. Saya setiap keliling itu yang namanya kebun kentang di mana-mana. Kebun kol di mana-mana. Terus kebun peca juga banyak. Ya, apalagi di belakang nih Kang nih. Di belakang ada kebun waluh nih. Luas juga kan? Walusiem. Ya, walusiem. Nah, kenapa kok kita tidak membuat sebuah ya semacam kompetisi Pak berat-berat, Pak gede-gede kan gitu. Iya, menarik ya. Hal-hal kecil ya sebetulnya, cuman saya yakinkan bahwa sentuhan itu bisa mendorong petani untuk berkompetisi. Betul. Jadi kalau petani itu tidak ada kompetisinya, dia menganggap bahwa bertani itu ya yang penting panen, jumlahnya sekian ton sudah. Tapi kalau kita lihat dari satu biji itu sekian kilo atau sekian on, ya bagaimana caranya? Nah, disitulah nanti akan terjadi sharing ilmu pengetahuan ya, kaitan dengan pertanian. Para petani itu, petani itu bersemangat, ya sehingga anak-anak muda ya mau ya terjun ke dunia pertanian. Sekarang kalau Akang lihat jalan-jalan keliling-keliling pasti petani itu di atas 40 tahunan, 50 tahunan. Pokoknya mah anak senior lah. Ya, yang muda-muda nggak mau karena mungkin mereka juga tidak berpikir bahwa tidak ke-trigger ya kan, akan menghasilkan sesuatu gitu. Ya kan, ini menarik nih kalau misalkan kita bikinkan event ya yang melibatkan petani, yang melibatkan budayawan, yang melibatkan anak-anak, remaja dalam satu tempat. Ya, kalau misalkan gini, karena memang saya sadari bahwa mungkin warga itu haus sebetulnya akan hiburan. Ya, cuman kita sajikan hiburan yang betul-betul itu merakyat hiburannya. Kan gitu. Nah, untuk yang merakyat itu adalah tidak ada lain adalah budaya ya, yang disentuh oleh budaya. Iya, kalau kita sudah bisa memunculkan budaya itu di kalangan masyarakat, tadi Akang bilang akan semangat si warga ini untuk ada apa sih, ada pertandingan apa sih, kan gitu. Sehingga juga kecintaan akan budaya saya yakin akan meningkat, kemudian orang akan kembali lagi. Seperti ada hajatan anggap calung atau nanggap kegiatan budaya yang lain, tidak serta-merta hanya satu kegiatan budaya yang lain. Ini menarik nih kalau misalkan gagasan idenya keren nih. Saya malah ngebayangin ini kalau misalkan stakeholder di Cikajang, budayawan, seniman dan segala macam bisa bikin acara seperti ini, kayaknya nih menarik nih Pak. Betul. Komandan. Kayaknya harus banyak yang ditoel nih wargi-wargi di Cikajang. Ya, itu dikembalikan lagi Pak Kang ya, dikembalikan lagi ke warga masyarakat. Kalau bukan kita, ya mau siapa lagi yang akan melestarikan itu. Ya, saya harap juga dukungan warga masyarakat, kalaupun memang akan melaksanakan kegiatan itu, ya saya dukung sekali. Ya, itu yang paling penting. Saya dukung sekali, ya minimal
warga masyarakat itu dia mendapatkan sebuah hiburan dalam suatu pesta ya, yang isinya adalah hal-hal yang berbau budaya dan edukasi. Betul. Itu yang menarik. Sebetulnya ini harusnya panjang ngobrolnya Pak Komandan, karena kayaknya kita harus menemukan cara-cara yang menarik nih. Jangan sampai ide dan gagasan ini hilang begitu saja, karena bagi saya ini sangat menarik. Kayaknya Kang Teten kalau lagi nonton video ini, nanti kalau didatangin Pak Komandan buat diajak untuk berpikir bareng bagaimana si event ini bisa menjadi kenyataan ini. Ya, karena kita perlukan Kang, kita perlukan juga dukungan dari warga masyarakat. Ya, Kang sampaikan Kang Teten, mungkin Kang Teten bisa memberikan masukan, karena tanpa masukan dari senior-senior yang di dalam kebudayaan, kemudian pertanian, yang bagaimana saya bisa bergerak, karena kan saya juga bukan di bidang budaya. Betul, lebih ke melestarikan, siapa lagi akan melestarikan kalau bukan karena kita. Bagian itu saja. Karena budaya saya dulu sekian puluh tahun yang lalu sekarang sudah mulai ditinggalkan, kadang-kadang sedih juga. Oke. Oke, itu warga Kapenis. Ini menarik dari Pak Komandan ini. Awalnya tadi kita ngobrol terkait patroli, uniqueness yang ditemukan di setiap daerah dalam kegiatan. Salah satunya itu Pak Komandan melihat keulinan barudak gitu ya. Kalau misalkan ini tidak dilestarikan, kayaknya sebentar lagi akan punah. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menghadirkan kembali. Dan mudah-mudahan juga ini bisa men-trigger katresna katineng para sepuh gitu. Ini menarik nih. Mungkin juga kadang-kadang orang tua juga ingin bermain malahan. Iya, pasti. Iya, pasti. Dia merasa nostalgia zaman kecil dulu yang tidak pernah sekarang dia mainkan juga. Iya. Jadi daya tarik juga sebetulnya. Iya. Kayaknya nih di alun-alun menarik nih Pak Komandan. Kalau diadakan event kayak gini ya cukup menarik, karena di alun-alun kan sentral kegiatan masyarakat. Ya, masyarakat juga sudah tahu. Kalau misalkan masyarakat mengadakan kegiatan itu, yakin saya responnya akan positif. Ya cuman dikembalikan lagi kepada senior-senior, ya kan, para petani, para penggiat kegiatan, mau atau tidak untuk melakukan itu. Iya, betul. Mau sih kalau saya mah. Karena udah kebayang warga Kapinis, saya melihat berbondong-bondong tuh dari desa Karamatwangi, dari desa Mekarjaya, mengantarkan para atlet kabarulemnya ke kecamatan untuk bertanding, berkompetisi permainan tradisi. Selain berkompetisi, jadi di sana juga sebetulnya sedang memberikan trigger kepada orang tua, mengingatkan kembali ke masa lalunya. Dan di sana ada unsur budaya dan edukasi yang sedang dipertontonkan gitu. Wah, ini menarik. Sepertinya ini harus ada episode 2 nih Pak Komandan. Siap. Tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup nih Komandan. Kopinya akan semakin dingin kalau misalkan kita tidak sentuh. Hatur nuhun udah mampir di Sawung Kapinis. Mudah-mudahan tadi gagasannya bisa terrealisasi nih Pak Komandan. Terima kasih juga nih udah diangkir ke Sawung Kapinis. Bukan diangkir, dipegat barusan di jalan. Bisa menikmati kopinya, alhamdulillah. Ya punten nih, saya ngobrolnya agak sedikit bahasa loma karena saya enak gitu kalau ngobrolnya. Ternyata Pak Komandan tidak sekaku yang saya kira. Ya itu mungkin Pak Komandan, hatur nuhun. Terakhir ada yang disampaikan ke para pemirsa Kapinis? Terakhir sampaikan, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya bahwa kebudayaan itu adalah hal yang baik, ya, dan menjadi sebuah edukasi. Ya, jangan sampai budaya itu kemudian punah dengan kemajuan teknologi dan zaman. Amin. Warga Kapinis, hatur nuhun, simkuring kusuandikang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi. Pika. Hatur nuhun. Sami. Kapan-kapan mampir aja ke sini Komandan, kita ngopi-ngopi. Nanti kalau saya patroli bisa. Karena sepertinya sambil mampir. Iya, harus banyak yang diguar dari obrolan tadi.
Silakan, mangga, selamat bertugas kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, hatur nuhun.